Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bersama di Inspirasi Ramadan. Dan di kesempatan hari ini saya tidak sendiri. Insya Allah saya akan ngobrol bareng-bareng dan mengambil apa sih pelajaran atau inspirasi yang kita bisa ambil pada kesempatan kali ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh seseorang nih teman-teman, dan nanti kita akan banyak belajar tentang apa dan bagaimana inspirasi beliau dalam menapaki hari-hari atau kehidupan ini. Namun setelah yang satu ini. Baik teman-teman semua, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang dengan seseorang. Oke, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggilnya apa ini? Panggil Akang aja paling. Akang, oke. Aslinya. Kalau Lahir di mana? Kalau lahir di Tangerang Kota. Oh, Tangerang. Oke, berarti Tangerang. Bisa Bang, bisa Akang ya? Iya, baik. bisa. Bang, atau Kang. Kang siapa? Saya enak manggilnya. Kang Ian aja. Kang Ian, baik. Kang Ian, ngomong-ngomong, sekarang kan puasa Ramadan ya? Iya. Puasa kan insya Allah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebetulnya aktivitasnya apa sih sekarang? Kalau untuk sekarang paling kita ngedit video. Oh, aktivitasnya adalah ngedit video. Paling kalau ada job foto, job. Oh, foto juga bisa. Jadi Bang Ian ini teman-teman semua tadi ya kerjaannya adalah ngedit video dan juga foto biasanya. Nah, teman-teman kita pengen tahu dong ya apa dan bagaimana tentang beliau. Nah, ngomong-ngomong dalam hidup Bang Ian ini sebetulnya apa sih yang masa-masa yang paling berkesan dalam hidupnya, yang memorable banget, nah, yang terkesan banget, yang nggak bisa susah untuk dilupakan, apa sih sebetulnya? Untuk yang paling berkesan itu sih itu masa kecil saya, yaitu di umur kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Iya, Saya dengan Hadi, panggil Hadi saja ya. Oke, dengan Kak Hadi bolehlah, dengan Kak Hadi ya. Oke, berarti masa-masa yang paling memorable banget bagi Bang Ian adalah masa-masa di kelas 6 SD. Iya. Ngomong-ngomong kelas 6 SD ada? Kelas 6 SD itu saya itu udah mulai jualan itu saya. Mulai jualan. Berarti kelas 6 SD, bayangkan ya teman-teman, kelas 6 SD sudah mulai jualan. Jualan apa saja? Kalau untuk kelas itu saya masih jualan kayak asongan, aqua. Aqua, oke. Aqua. Karena kebetulan di jalan depan itu kan sering macet. Ini sering macet. Maka Bang Ian ini jualan aqua. Berarti kalau yang macet ditawar-tawarin gitu ya. Oke, itu kelas 6 SD. Itu kelas 6 wow, SD. Kecil banget ya. Terus? Nah, selanjutnya dari kelas 6 SD itu bukan hanya jualan aqua, kita itu ditawarin sama tetangga juga untuk jadi kurir galon. Kurir galon artinya nganterin galon dari satu tempat ke tempat yang lain. Pakai apa nganterinnya? Itu pakai motor. Dan di situ pertama kali saya belajar motor tanpa ada yang mendampingi. Berarti belajar motor gara-gara diminta nganterin galon. Iya. Jadi ada hikmahnya nih teman-teman. Jadi ternyata tantangan itu menjadikan ada hikmah tersendiri. Jadi kalau teman-teman sekarang punya tantangan, diminta ini, diminta itu, dan nggak bisa, tapi ternyata ketika kita dipaksa, kita jadi bisa loh. Bang Ian contohnya, diminta nganterin galon, nggak mungkin galon dipanggul yang iya, betul. Atau digelindingin. Digelindingin, nggak mungkin, dan sampai kan bisa dimarahin pelanggan kalau galon digelindingin. Maka harus belajar motor. Dan pada waktu itu beliau nggak bisa motor, maka ternyata ada hikmahnya. Ketika nganterin galon, hikmahnya beliau dipaksa untuk belajar motor. Betul. Oke, cakep banget. Jadi asongan, nganterin galon, apalagi Bang ketika kelas 6 terus itu? juga pernah jadi kayak apa sih namanya, sales juga. Sales apa? Kan karena mengerintis jadi tukang galon itu sebelum saya bisa belajar motor itu saya juga jadi sales, bagaimana menyebarkan toko kita galon gitu, semuanya tuh laku dan juga jadi sales mana-mana gitu. Jadi nawar-nawarin. Oke. Jadi beliau luar biasa dalam perjuangan hidupnya nih teman-teman. Jadi ternyata beliau tidak menyerah, beliau terus melakukan sebuah perjuangan. Kelas 6 sudah jualan asongan di perempatan, kelas 6 sudah mulai jualan air galon, kemudian belajar motor dan seterusnya. Nah, ngomong-ngomong, kenapa kok sih harus jualan? Ya karena kan saya gini, kan saya hidup sama ibu doang. Ya karena kan saya gini, kan saya hidup sama ibu doang dari dulu itu. Kalau dulu mohon maaf, mungkin ayahnya?
Kalau untuk ayah udah nggak ada, udah ada. Oke. Sejak kapan itu? Umur 3 bulan. Umur 3 3 bulan masih beliau ditinggal oleh ayahnya. Jadi yatim Iya, kan ya. betul, Oke. betul. Dan dalam kondisi yatim itu beliau harus berjuang bantu ibunya. Betul. Oke. Jadi motivasinya nyari itu nyari ya. uang jajan sendiri gitu. Oh, nyari uang jajan sendiri dan juga membantu bundanya ibunya Iya, ya. betul. Oke. Berarti jualan. Motivasinya apa sih karena harus jualan itu? Kalau untuk saya awalnya itu kan untuk yang pertama untuk nyari uang jajan saya sendiri karena berpikir saya masih bisa loh untuk nyari uang sendiri gitu. Kenapa Oke. harus merepotkan orang tua gitu. Jadi Terus? sebisa mungkin saya nyari duit lah sendiri gitu. Oke, nyari duit sendiri dan itu sudah dimulai sejak kelas 6 SD. Betul. Dan inilah perjuangan hidup teman-teman. Jadi oleh karena itu bagi teman-teman yang hari ini mungkin masih ada orang tuanya, mungkin masih bersama dengan orang tua, gampang banget nyari jajannya, minta jajannya tinggal sebut. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dan luar biasa. Bang Ian ini sejak kelas 6 sudah mulai jualan, sudah melakukan tadi ya sales dan seterusnya, dan ini adalah perjuangan hidup. Dan itu apa namanya? Rasanya gimana sih? Sedih atau gimana pada waktu itu? Kalau waktu kelas 6 SD itu saya nggak ada rasa sedih karena kan dari kecil itu emang saya udah terbiasa dididik sama orang tua saya itu. Saya ngikutin orang tua saya. Orang tua saya itu kan pas saya masih TK, kelas 1, kelas 2 itu jualan kue sampai dengan saya kelas 6 dan SMP itu udah mulai berhenti. Nah, saya dengar cerita ibu saya bahwasanya kalau dulu saya kecil itu sering ngikutin ibu saya. Oke. Ikutin belanja jualan. Yes banget. Jadi salah satu yang memotivasi ini teman-teman Bang Ian ini melakukan aktivitas itu karena melihat sosok bundanya. Sosok bunda yang terus berjuang, sosok bunda yang terus melakukan aktivitas sehingga beliaulah salah satu tonggak atau kaki-kaki dalam keluarga. Maka peran seorang ibu, peran seorang bunda itu luar biasa memberikan inspirasi. Boleh diceritakan bagaimana sih sebetulnya apa yang memotivasi aktivitas bunda yang mana sih yang sebetulnya membuat Bang Ian itu bergerak gitu? Saya ngeliat perjuangan ibu saya gimana dari jam setengah 5. Jam setengah 5 pagi. Itu udah mulai beberes kue. Kalau malamnya tuh jualan kue ini ya. Iya, jualan kuenya itu. Terus malamnya juga bikin kue segala macam. Itu perjuangan banget. Terus juga pagi-paginya itu jualan keliling kampung gitu. Keliling, saya ngikutin itu. Bahkan ada cerita lucu juga tuh dari situ. Ketika saya ngikutin jualan ibu saya, itu kan saya masih kecil banget itu umur TK lah, gitu kan. Ibu saya udah jualan jauh, ya kan. Tapi sayanya masih di belakang karena ngelihat teman-teman saya itu lagi pada main ikan. Ketinggalan. Akhirnya ibu saya balik lagi. Ian, kamu ngapain? Ayo. Dari situ. Jadi sempat tertinggal oleh ibunya. Coba kalau kejebur kolam gimana ya. Jadi teman-teman ini luar biasa. Jadi dalam hidup itu ternyata tidak flat. Life is never flat. Hidup itu ya banyak gelombangnya, banyak tantangan, banyak perjuangannya. Tetapi ingat teman-teman, pelajaran yang berharga yang kita bisa ambil adalah ternyata ketika kita punya why, punya alasan. Dan salah satu tadi alasannya adalah untuk melanjutkan sebuah kehidupan, untuk mencari harta yang halal gitu Kang Ian ya. Iya, betul. Jadi luar biasa, maka ini terus dilakukan. Nah sekarang kalau ngomong-ngomong aktivitas sekarang ini gimana? Aktivitas kuliah atau apa? Kalau sekarang alhamdulillah sambil kuliah S1 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ngambil jurusan pendidikan. Jadi artinya teman-teman tadi ya, jadi seorang anak asongan yang berjuang begitu, yatim ya. Kemudian beliau berjuang, kemudian sampai saat ini terus mendampingi bundanya gitu ya. Dan terus berusaha, ini luar biasa. Artinya hidup ini ya terus perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Sehingga teman-teman dalam inspirasi Ramadan kali ini alhamdulillah Bang Ian sudah ngajarin kita bahwa kita hidup ini nggak boleh menyerah gitu Bang Ian ya. Nggak boleh menyerah. Dan ingat bahwa ada orang-orang yang berperan di belakang kita. Kalau Bang Ian tadi adalah bundanya begitu ya. Jadi begitu luar biasa seorang bunda yang kuat sehingga membimbing Bang Ian ini menjadi maju. Dan saya yakin juga teman-teman semua di belakang teman-teman ada orang-orang yang mensupport keberhasilan teman-teman. Maka jangan lupakan mereka, terus lakukan yang terbaik untuk mereka. Cakep banget ya. Nah terakhir Bang Ian, sebetulnya apa sih pesan-pesan Bang Ian untuk teman-teman semua? Jadi supaya mereka ini kuat menghadapi kehidupan ini Bang Ian. Untuk teman-teman semua kan biasanya kalau zaman sekarang itu banyak yang generasi galau, banyak yang gampang putus asa, bad mood lah gitu kan.
Nah, sebenarnya kalau untuk menghadapi tantangan seperti itu, kita tuh harus berani melewatinya dulu. Entah itu di belakang kita banyak cibiran, entah itu di belakang kita banyak yang memotivasi, entah itu di belakang kita banyak yang membenci segala macam. Yang penting dari kitanya, tekadnya, pertama kita harus berani dulu, berani melewati tantangan. Masalah selesai atau tidaknya itu urusan belakangan. Nah, itu jadi ketika ada batu di depan kita, kita harus pilih apakah kita benar-benar ingin melewati batu itu dengan cara loncat, ataukah meminggirkan batu itu bagaimana. Nah, jadi kita harus berani dulu bagaimana gitu kan. Batu itu sebagai batu itu tidak mencelakakan orang lain, bahkan terutama untuk diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus berani terlebih dahulu. Dan jadikan batu-batu itu adalah tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Dan yakin bahwa kita bisa mampu melewati batu dan tantangan itu. Dan tentunya kita harus yakin pada Allah juga. Harus yakin pertama. Perjuangan tanpa doa itu. Ngomong-ngomong, doa siapa yang sebetulnya Bang Ian harapkan? Doa ya, doa itu yang paling utama adalah umi saya. Dari doa seorang ibu, jangan lupakan teman-teman, sekuat apapun usaha kita, jangan lupakan doa dari seorang bunda. Dan ini luar biasa, wow banget, dahsyat banget, mujarab banget, ajib banget, ampuh banget pokoknya deh ya, doa seorang ibu. Oleh karena itu, bagi teman-teman beruntung banget yang sekarang masih punya ibu, jangan lupakan doa dari mereka. Teruslah berjuang, semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Dan jangan lupa kita harus selalu bersandar pada Zat yang Maha Besar, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bang Ian ya? Betul. Baik, terima kasih atas kehadirannya di Inspirasi Ramadan ini. Terima kasih Bang Ian, semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Tetap menjaga kesehatan dan semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita di Ramadan kali ini. Tetap sama-sama kita di program Inspirasi Ramadan. Dan saya berharap, saya berdoa teman-teman semua bisa selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berjuang, nggak boleh patah semangat. Sesungguhnya Allah berikan kemudahan dalam setiap kesusahan yang kita hadapi. Dan sesungguhnya itu semua kita harus yakin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan teman-teman, mau usul tema apa? Nanti silahkan isi di kolom komentar ya. Sehingga teman-teman yang ingin teman-teman dapatkan, sehingga nanti kita akan bahas di sesi-sesi Inspirasi Ramadan bersama Bang Ian dan tamu-tamu yang lain. Baik, sama-sama teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini. Saya Hadi mohon maaf, dan juga Bang Ian juga mohon maaf. Maaf apabila ada kesalahan. Iya, sama-sama kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.